Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dengan NIM 2319228, kelas Ilmu Pendidikan PGMIE. Di sini saya ingin menyampaikan hasil resensi yang telah saya lakukan pada buku yang berjudul Sekolah Itu Candu yang ditulis oleh Rem Topati Masang dan memiliki 178 halaman yang diterbitkan oleh Incis Press pada tahun 2010. Tak kurang dari 12 tahun waktu yang dibutuhkan untuk bersekolah. Sungguh rentang waktu yang panjang dan bisa jadi sangat menjemukan. Apalagi jika mengisinya dengan sekedar menulis, membaca, sesekali bermain, dan yang paling penting dan sekaligus paling sering yaitu mendengarkan guru berceramah di depan kelas. Lalu, apakah hasil dari duduk-duduk belasan tahun tersebut? Melalui sekolah, seseorang bisa mendapat penghormatan, bisa mendapat cemoohan, dan bisa juga mendapat keduanya. Dalam buku ini dikatakan bahwa sekolah mampu mencetak seseorang menjadi pejabat, sekaligus mampu mencetak seseorang menjadi penjahat. Penulis mengajak pembaca untuk menyimak sistem pendidikan kita, sehingga buku ini diberi judul Sekolah Itu Candu. Candu memang memiliki dampak membius, membuat semua orang terlena dengan kenyataan yang sudah parah. Lewat jenjang pendidikan dan akreditasi, disahkan ketimpangan pembagian pendapatan yang sangat jomplang. Para manajer puncak perusahaan swasta di kota-kota besar meraup penghasilan lebih dari 50 juta per bulan, mungkin sama dengan penghasilan petani selama 5 tahun. Masyarakat dibius dengan materialisme dan kapitalisme yang tak kenal malu. Buku ini juga mengatakan bahwa pada dasawarsa 1960 dan 1970, sistem pendidikan di Indonesia sempat menjadi rujukan oleh negara-negara jiran. Namun kini sistem pendidikan di negara-negara jiran tersebut jauh lebih maju melampaui Indonesia. Kemudian penulis juga mengajak pembaca untuk berpikir dan bertanya, masih pantaskah sekolah mengaku dirinya sebagai pemeran tunggal dalam upaya mencerdaskan seseorang? Pertanyaan ini ditujukan kepada semua orang yang percaya akan keampuhan institusi bernama sekolah. Mengenai kelebihan buku ini, setelah kita membacanya, tentunya kita mengetahui bagaimana sih kondisi sistem pendidikan di Indonesia pada masa lampau. Dan sebagai generasi penerus, kita dapat berpikir bagaimana cara untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan sistem pendidikan yang telah lampau agar menjadi lebih baik. Kemudian dari isinya, isi buku ini sangat menarik dan diselingi banyak animasi-animasi sehingga dapat menghibur pembaca dan tidak membuat jenuh. Dari sampulnya juga cantik dan menarik karena awal dari minat saya meresensi buku karena melihat sampul buku ini. Dari kelebihan-kelebihan tadi, buku ini juga memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya, buku ini kurang cocok dibaca oleh semua kalangan. Artinya, buku ini lebih cocok dibaca oleh kalangan mahasiswa minimalnya. Kemudian, buku ini juga digolongkan sebagai buku subversif karena di dalamnya jelas-jelas menggugat kemapanan sistem pendidikan yang berlangsung di Indonesia pada dua dasawarsa yang telah lalu. Kemudian buku ini juga tidak bisa digunakan untuk keperluan akademis atau ilmiah apapun. Bahasanya juga masih kurang tertata. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.